Teman-teman, berarti ini menarik sekali ya. Ini adalah desain yang belum pernah digunakan sebelumnya bahkan ya, belum. Ya, kembali ini desain kan bukan hanya otomatis, tapi adalah basic dari kendaraan yang telah didesain. Nah, disinilah kehandalan sirkuit Formula E yang di Ancol ini, karena bebas dibikin, beda dengan sirkuit yang lain, dengan sedikit energi yang lebih dari musuhnya, tetapi bentuk sirkuit memungkinkan dia akan ada overtaking. Maka event ini akan menarik sekali di Ancol ya. ini. Mungkin akan menjadi awal dari bentuk-bentuk sirkuit Formula E yang lain. Berarti sebelumnya di negara-negara sebelumnya desain seperti ini belum? Sulit sekali, jelas, karena mereka ada geometri jalan yang dia pakai, tidak memungkinkan dia membuat dimensi yang lebih besar pada saat mau masuk tikungan. Kenapa kita Sirkuit Formula E Ancol bakal dipindahkan ke IKN Nusantara. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan IKN Nusantara. Berbagai fasilitas akan hadir di sana, salah satunya sirkuit Formula E. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengaku ingin membangun sirkuit untuk kendaraan elektrik di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diperkirakan proyek arena olahraga ini membutuhkan lahan seluas 100 hektar. Kita mau bangun sirkuit elektrik kayak Formula E, kebutuhan lahannya 100 hektar, kata Bambang seperti ditulis Rabu, 19 Oktober 2022. Area balap ini nantinya bisa digunakan untuk motor maupun mobil listrik. Bambang mengatakan jika pembangunan IKN Nusantara sudah rampung, dia ingin memindahkan sirkuit kendaraan elektrik yang ada di Ancol, Jakarta ke Kalimantan Timur. Kita mau kalau sudah selesai di sana ya, yang di Ancol Jakarta kita geser ke sana, dari Jakarta ke IKN Nusantara, ungkapnya. Terkait lokasi, Bambang mengaku menyerahkan kepada Badan Otoritas IKN yang berwenang menetapkannya. Namun terkait nilai investasi pembangunan sirkuit elektrik ini membutuhkan anggaran sebesar 1,8 triliun. Pengalaman kita di beberapa tempat itu, kalau luas tanah segitu sekitar 1,8 triliun, itu semua dari tanah sampai sirkuitnya jadi, tuturnya. Adapun terkait modalnya, Bambang akan menjalin kerjasama dengan para investor domestik atau asing. Kita campur asing dan domestik, kalau itu tidak bisa diprediksi ya. Kalau mereka minat tinggal hitung besaran investasinya, kata dia mengakhiri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan memberikan restu jika ada investor yang berniat membangun sirkuit di Ibu Kota Nusantara IKN di masa mendatang. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di Jakarta Theater, Jakarta, Selasa malam, 18 Oktober. Ini Pak Ketua MPR juga kaya raya, mau bikin sirkuit, tadi bisik-bisik di dekat saya. Pak, boleh saya bikin sirkuit? Kenapa tidak? Kata Presiden Jokowi. Dia mengatakan jumlah awal penduduk di IKN diperkirakan 60.000 kepala keluarga. Jumlah itu jika dikalikan jumlah anggota keluarga yang ada akan sangat besar dan sudah menjadi suatu kota. Pemerintah meminta agar para aparatur sipil negara ASN atau PNS tidak khawatir jika dipindahkan ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab saat dipindahkan nanti, pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kita ini bangun ekosistem juga di sana, kalau malam-malam cari sesuatu sudah ada di sana, kata Wakil Kepala Ibu Kota Negara IKN Nusantara Doni Roharjo, seperti ditulis Rabu 19 Oktober 2022. Doni menjelaskan pada tahap pembangunan perdana ini akan dibangun 7 rumah sakit swasta, salah satunya Rumah Sakit Hermina yang akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Sudah ada 7 rumah sakit yang mau investasi, kata Doni. Selain itu, 9 sekolah berstandar internasional juga dibangun, yang salah satunya akan dibangun oleh Jakarta Intercultural School atau JS. Doni mengatakan pada tahap awal ASN milenial akan menjadi yang perdana dikirim untuk berkantor di IKN Nusantara. Kementerian Keuangan misalnya akan memindahkan 150 ASN-nya ke IKN Nusantara nanti. Rencananya pemindahan ASN ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024, namun pemindahan ini tetap harus menunggu peraturan Presiden atau Perpres sebagai landasan hukumnya. Setelah Perpres keluar, pembangunan IKN selesai, ASN kita pindahkan beserta dengan kebutuhan dasarnya, pungkasnya. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan IKN Nusantara. Berbagai fasilitas akan hadir di sana, salah satunya sirkuit Formula E. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengaku ingin membangun sirkuit untuk kendaraan elektrik di IKN Nusantara. Kalimantan Timur diperkirakan proyek arena olahraga ini membutuhkan lahan seluas 100 hektar.
Iya, kita mau bangun sirkuit elektrik kayak Formula E. Kebutuhan lahannya 100 hektar, kata Bambang seperti ditulis Rabu 19 Oktober 2022. Area balap ini nantinya bisa digunakan untuk motor maupun mobil listrik. Bambang mengatakan jika pembangunan IKN Nusantara sudah rampung, dia ingin memindahkan sirkuit kendaraan elektrik yang ada di Ancol, Jakarta ke Kalimantan Timur. Kita mau kalau sudah selesai di sana yang di Ancol Jakarta, kita geser ke sana dari Jakarta ke IKN Nusantara, ungkapnya. Terkait lokasi, Bambang mengaku menyerahkan kepada badan otoritas IKN yang berwenang menetapkannya. Namun terkait nilai investasi pembangunan sirkuit elektrik ini membutuhkan anggaran sebesar 1,8 triliun. Pengalaman kita di beberapa tempat itu kalau luas tanah segitu, sekitar 1,8 triliun, itu semua dari tanah sampai sirkuitnya jadi tuturnya. Adapun terkait modalnya, Bambang akan menjalin kerja sama dengan para investor domestik atau asing. Kita campur asing dan domestik. Kalau itu tidak bisa diprediksi ya, kalau mereka minat tinggal hitung besaran investasinya, kata dia mengakhiri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan memberikan restu jika ada investor yang berniat membangun sirkuit di Ibu Kota Nusantara IKN di masa mendatang. Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara bertajuk Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru Peradaban Baru di Jakarta Teater Jakarta, Selasa malam 18 Oktober. Sirkuit Formula E Ancol bakal dipindahkan ke IKN Nusantara. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan IKN Nusantara. Berbagai fasilitas akan hadir di sana, salah satunya sirkuit Formula E. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengaku ingin membangun sirkuit untuk kendaraan elektrik di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diperkirakan proyek arena olahraga ini membutuhkan lahan seluas 100 hektar. Iya, kita mau bangun sirkuit elektrik kayak Formula E, kebutuhan lahannya 100 hektar, kata Bambang seperti ditulis Rabu 19 Oktober 2022. Area balap ini nantinya bisa digunakan untuk motor maupun mobil listrik. Bambang mengatakan jika pembangunan IKN Nusantara sudah rampung, dia ingin memindahkan sirkuit kendaraan elektrik yang ada di Ancol, Jakarta ke Kalimantan Timur. Kita mau kalau sudah selesai di sana ya, yang di Ancol Jakarta kita geser ke sana dari Jakarta ke IKN Nusantara, ungkapnya. Terkait lokasi, Bambang mengaku menyerahkan kepada badan otoritas IKN yang berwenang menetapkannya. Namun terkait nilai investasi pembangunan sirkuit elektrik ini membutuhkan anggaran sebesar 1,8 triliun. Pengalaman kita di beberapa tempat itu kalau luas tanah segitu, sekitar 1,8 triliun, itu semua dari tanah sampai sirkuitnya jadi tuturnya. Adapun terkait modalnya, Bambang akan menjalin kerjasama dengan para investor domestik atau asing. Kita campur asing dan domestik, kalau itu tidak bisa diprediksi ya, kalau mereka minat tinggal hitung besaran investasinya, kata dia mengakhiri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan memberikan restu jika ada investor yang berniat membangun sirkuit di Ibu Kota Nusantara IKN di masa mendatang. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah